Syifa. Aku Muti. Nah, di video ini kita bakal jelasin Malcolm Baldrige. Yuk kita simak video berikutnya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin definisi dan juga fungsi dari Malcolm Baldrige. Definisi dari Malcolm Baldrige sendiri menurut IQAF atau Indonesian Quality Award Foundation, yaitu adalah alat pemandu dan pengukuran untuk mengetahui kinerja suatu organisasi. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsinya itu adalah untuk mengetahui kekuatan dan menghasilkan kesempatan sehingga dapat melakukan level kinerja yang baik. Selanjutnya kita bakal ngejelasin sejarahnya nih guys. Sejarahnya itu, Malcolm Baldrige itu awalnya diciptakan oleh orang yang bernama Malcolm Baldrige juga pada tahun 1922 sampai 1987. Nah, beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan nih guys. Salah satunya itu adalah penghargaan berkontribusi pada peningkatan jangka panjang dalam ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pemerintahan. Namun sayangnya beliau itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1987. Nah, namun meskipun begitu, beliau itu tetap dikenang menjadi Menteri Perdagangan guys pada saat itu. Nah, ada salah satu quotes juga nih yang dibuat oleh Malcolm Baldrige, yaitu sukses adalah menemukan sesuatu yang benar-benar kalian cintai dan kalian sukai dan cukup peduli untuk melakukannya dengan baik. Nah, teman-teman, Malcolm Baldrige ini juga punya kelebihan dan juga kekurangan loh. Malcolm Baldrige ini punya 4 kelebihan. Yang pertama adalah memiliki kriteria yang lengkap dengan standar internasional sehingga dapat memberikan penilaian secara menyeluruh dan terpadu. Yang ketiga adalah mengatur sumber daya perusahaan, dan yang keempat adalah memungkinkan perusahaan untuk melakukan self-assessment. Namun sayangnya metode Malcolm Baldrige ini punya 2 kelemahan. Yang pertama ada kaitannya dengan asesor penilai, di mana adanya keterbatasan pengetahuan dari asesor, keterbatasan waktu dan tenaga dari asesor dalam memperoleh informasi, dan juga adanya objektivitas dari asesor. Yang kedua adalah pengorbanan waktu dan pelibatan sumber daya perusahaan berupa sumber daya personel berkualifikasi dan juga sumber daya moneter. Nah, metode Malcolm Baldrige ini punya 4 langkah. Langkah pertama adalah pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan juga data sekunder. Nah, dalam metode pengumpulan data ini wajib dilakukan perancangan formulasi pertanyaan, formulasi scoring, survei kinerja perusahaan, dan dilakukan wawancara atau kuesioner. Langkah yang kedua adalah pengolahan data. Yang ketiga adalah analisis data dan pembahasan untuk menghasilkan rekomendasi dari kinerja perusahaan. Dan yang terakhir berupa kesimpulan dan saran untuk menetapkan skor akhir dari Malcolm Baldrige dengan kriteria excellent, average, atau poor. Ketiga kategori tersebut digambarkan dalam total skor akhir dari analisis Malcolm Baldrige. Nah, selanjutnya kita bakal jelasin 7 kriteria Malcolm Baldrige. Yang pertama itu ada kepemimpinan, yang kedua itu ada strategi, dan yang ketiga itu ada pelanggan. Nah, yang keempat ada pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan. Yang kelima ada sumber daya manusia. Yang keenam ada kegiatan operasional. Dan yang ketujuh ada hasil pengukuran analisis. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu adalah sebuah tindakan pribadi dari pemimpin itu sendiri dalam mengelola dan mempertahankan suatu organisasi. Nah, untuk menilai kepemimpinan itu ada 2 subunit, yaitu yang terdiri dari kedua, itu ada strategi. Strategi itu apa sih? Strategi itu adalah gimana caranya kita mengembangkan tujuan strategis dan merencanakan suatu tindakan serta menerapkannya dan juga mengubahnya apabila memang diharuskan. Nah, untuk melakukan penilaian strategi itu sendiri, kita memiliki beberapa subunit yang terdiri dari ketiga, itu ada pelanggan. Pelanggan itu apa sih? Pelanggan itu adalah melibatkan pelanggan untuk mencapai kesuksesan pasar dalam jangka panjang. Dengan cara apa sih? Dengan cara mendengarkan, melayani, serta melampaui harapan dari pelanggan itu sendiri untuk meningkatkan pengalaman dari pelanggan itu sendiri juga. Nah, dalam melakukan penilaian pelanggan itu terdiri dari Selanjutnya, kriteria yang keempat adalah pengukuran, analisis, serta manajemen pengetahuan, di mana dalam kriteria ini kita akan menguji bagaimana sih si perusahaan ini dapat memanfaatkan informasi, memanfaatkan data, serta memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan performa organisasi. Nah, penilaian, pengukuran, analisis, serta manajemen pengetahuan ini dapat dilakukan dengan
Kriteria yang selanjutnya adalah sumber daya manusia, di mana dalam kriteria ini yang akan dinilai berupa kapasitas, kapabilitas, serta potensi dari masing-masing tenaga kerja. Nah, penilaian sumber daya manusia ini dapat dilakukan di antaranya. Kriteria yang keenam adalah kegiatan operasional, di mana dalam kriteria ini kita akan mengupayakan orientasi terhadap konsumen serta orientasi terhadap stakeholder untuk mencapai keberhasilan dari organisasi. Penilaian kegiatan operasional ini dilakukan dengan cara. Kriteria yang terakhir adalah kriteria hasil pengukuran analisis, di mana dalam kriteria ini berisikan hasil-hasil dari kinerja serta peningkatan organisasi berdasarkan semua uraian yang ada dalam metode Malcolm-Baldrige. Nah, dalam kriteria ini juga berisikan performa dari masing-masing organisasi, di mana kita bisa menentukan nih organisasi tersebut masuk dalam kriteria excellent, average, atau poor. Kriteria hasil pengukuran analisis ini terdiri dari. Selanjutnya akan ada contoh aplikasi dari Malcolm-Baldrige. Salah satunya adalah analisis Malcolm-Baldrige dalam perencanaan RSUD Kota Batam. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama RSUD Kota Batam. RSUD Kota Batam sendiri berlokasi pada Jalan Letnan Jenderal R. Suprapto, nomor 9, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Saat ini RSUD Kota Batam memiliki tipe kelas B. RSUD Kota Batam berhasil mendapatkan penghargaan loh. Salah satunya adalah sertifikat akreditasi rumah sakit dari KARS dan berhasil mendapatkan bintang 5 paripurna. RSUD Kota Batam juga memiliki visi dan misi loh. Visinya adalah. Dan misinya diantaranya, RSUD Kota Batam memiliki struktur organisasi dengan Kepala Direktur Dr. Sri Wijayanti. Selanjutnya ada sejarah RSUD Kota Batam. Awal mula RSUD Kota Batam ini adalah sebuah puskesmas rawat jalan yang diberi nama Puskesmas Batu Aji. Lalu Puskesmas Batu Aji ini mengalami perubahan nama menjadi RSUD Batu Aji kelas tipe D. Setelah itu mengalami perubahan kembali menjadi RSUD Embung Fatimah Kota Batam kelas tipe C. Dan akhirnya pada tanggal 21 Januari 2013, RSUD Embung Fatimah Kota Batam ini resmi berubah dari kelas tipe C menjadi tipe B sampai sekarang. Berikut merupakan tampilan hasil analisis Malcolm-Baldrige di RSUD Kota Batam yang memiliki uraian kriteria sebagai berikut, yang masing-masing kriterianya memiliki nilai poin maksimal. Dan dari hasil analisis Malcolm-Baldrige mendapatkan nilai poin sebesar. Terakhir, total hasil nilai dari analisis Malcolm-Baldrige mendapatkan sebesar dengan kategori excellent.